Ya, itulah hukuman atas kejahatan orang Yahudi yang pertama. Akhirnya kemudian dikepung pada saat ketika Bani Quraidah itu hancur, ambruk, dia sudah habis. Tinggal Khaybar setelah saat itu. Jadi setelah Quraidah, Khaybar kemudian jatuh. Makanya Nabi makan kurma yang agak enak setelah menangnya perang Khaybar. Karena Khaybar itu daerah subur, akhi. Kalau antum dari Madinah menuju ke Mekah, sebelah kanan ada daerah Khaybar. Itu daerah subur dia. Kurma-kurmanya gede. Nabi itu makan kurma Khaybar 1 tahun sebelum dimenangkannya Mekah. Jadi Nabi ketika akan haji pada tahun 7 Hijriah tidak jadi adanya perjanjian Hudaybiyah, maka mereka pulang. Para sahabat sempat sedih, maka Allah memberikan kabar gembira dimenangkan mereka dalam perang Khaybar. Makanya akhirnya ketika Khaybar itu dibuka, maka kemudian akhirnya para sahabat itu makan kurma-kurma gemuk itu ketika Khaybar dimenangkan. Makanya Quraidah jatuh, kemudian diberikan hukuman, lalu kemudian tidak ada lagi kekuatan yang dimiliki oleh orang Yahudi saat itu. Paham sampai di sini? Kejahatan mereka yang pertama. Di sini, setelah kami memberikan hukuman kepada kalian pada kekalahan yang pertama, pada hukuman yang pertama, kami jadikan kalian itu dimenangkan lagi oleh Allah. Jadi Allah itu memang hikmahnya menyisakan Yahudi. Dan ternyata Allah menyampaikan di sini, wa amdatnakum bi amwali wa banin. Kami perbanyak itu hartanya orang Yahudi dan kami perbanyak keturunan Yahudi. Jadi kalau antum tanya, kenapa orang Yahudi itu menguasai mata-mata ekonomi, mata rantai ekonomi dunia? Mereka kemudian menguasai pundi-pundi dunia. Itu Allah sampaikan di sini. Antum jangan kaget. Wa amdatnakum bi amwali wa banin. Keturunan mereka banyak. Makanya antum melihat, orang Yahudi itu tidak pernah yahudinisasi agama. Yang ada yahudinisasi program. Makanya kemudian kalau kita bertanya, saya dulu bertanya, katanya desas-desusnya ketika krisis moneter tahun 97-98 itu digoyang sama ekonomi Yahudi satu namanya George Soros katanya. Entah benar atau enggak, saya saat itu kan masih SMP. Itu kemudian kenapa Yahudi menguasai segala macam perbendaraan dunia ini? Loh, sampai sosial media yang kita punya, yang punya siapa? Yahudi. Instagram, Facebook, yang kemarin Instagram saya hilang, nah itu yang punya Yahudi. Itu yang punya Yahudi, ya. Kenapa mereka kemudian memiliki itu? Sudah Allah sampaikan, wa amdatnakum bi amwali wa banin. Makanya mereka tidak ada yahudinisasi agama karena keturunan mereka banyak. Mereka mengandalkan jalur keturunan Yahudi itu. Makanya mereka datang semuanya sekarang itu ke Palestina. Kenapa kok mereka itu? Karena mereka mengandalkan keturunan orang Yahudi itu, tidak mengandalkan mengajak kepada agama. Jadi mereka diperbanyak oleh Allah hartanya, akan diperbanyak oleh Allah keturunannya. Kenapa Allah itu memperbanyak keturunan mereka dan harta-harta mereka? Padahal mereka adalah kaum yang dimurkai oleh Allah. Untuk disisakan oleh Allah, untuk melihat siapa yang mau berjuang untuk agama ini dan siapa yang tidak mau berjuang. Itu di situ intinya. Paham? Jadi kenapa Allah sisakan Yahudi? Allah tambahkan hartanya, Allah kuasai mereka perbendaraan, sampai kemudian dijadikan mereka itu memiliki banyak keturunan, supaya Allah itu pengen tahu siapa hambanya yang kemudian akan berjuang dan siapa hambanya yang tidak berjuang. Kalau tidak ada Yahudi, tidak akan ketahuan siapa yang akan berjuang untuk membela agama dan siapa yang tidak mau berjuang.